Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Pres Syarifa. Welcome in my channel. Oke, kali ini kita berjumpa kembali dan dimanapun kawan-kawan pada saat ini, semoga diberkati dan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bidang satpam lagi, yang dimana kemarin ada yang bertanya kepada saya ya, mengenai satpam, yang dimana pertanyaannya di sini atau ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Arahannya bang, saya ada rencana daftar di bank, apa saja yang harus disiapkan? Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan dan saya membagikan pengalaman serta pengarahan mengenai lowongan kerja personil satpam bagian perkantoran atau perbankan guys ya. Langsung saja kita bahas di video ini. Yang pertama-tama dan yang paling umumnya dulu, kita tahu bahwasanya calon seorang personil satpam yang melamar di perusahaan-perusahaan wajib memiliki yang namanya gada pratama serta ijazah atau bisa dibilang kartu tanda anggota KTA ya guys ya. Nah, itu adalah syarat paling utamanya dulu, dan mempunyai KTP minimal atau usianya minimal 18 tahun ke atas, dan kita harus mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti SKCK, ijazah sekolah terakhir, fotokopi seperti BPJS lagi, dan kartu kuning, dan begitu juga kartu pajak atau NPWP. Dan kita membuat lamaran. Kadang perusahaan meminta lamaran dengan tulisan tangan pakai kertas HVS, dan ada juga personil atau perusahaan meminta yang namanya mengirim lamaran melalui email dan melalui link. Nah, itu yang paling utamanya dulu yang harus kita siapkan sebelum melamar di bagian perusahaan-perusahaan, misalnya di bagian perbankan ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas di mana sih kita mencari link atau informasi mengenai yang namanya lowongan kerja bagian bank ini. Di mana sih kita cari linknya? Nah, ini dia guys. Dikarenakan zaman sudah berkembang pada saat ini, otomatis ada yang namanya media sosial, aplikasi-aplikasi yang memberikan informasi kepada kita. Yang dimana salah satunya aplikasi di mana kita mendapatkan informasi lowongan kerja ini, yaitu salah satunya di Jobstreet. Di situ ada lowongan kerja di bagian apa dan perusahaan apa. Itu salah satunya, itu aplikasi Jobstreet. Dan juga kita bisa mencari informasi dari media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Telegram, dan grup-grup WA. Biasanya sebuah perusahaan ketika menerima personil satpam bagian perbankan ini, mereka membuka untuk umum guys ya. Mereka share di grup, share di aplikasi-aplikasi seperti Jobstreet tadi. Dan kita juga bisa mencari informasi dari rekan-rekan, misalnya ada satpam yang bekerja di bagian perbankan BRI, Mandiri. Nah, di situ kita juga mencari informasi kepada mereka. Misalnya kita bertanya, izin bang, ini saya mau bertanya, izin arahannya bagaimana kemarin pas melamar di perbankan ini, di mana diantar lamarannya. Pasti kita akan diarahkan dengan baik dan dengan apa syarat-syaratnya ketika kita bertanya dengan sopan. Dan saran saya kepada kawan-kawan, ketika ada arahan, biasanya sebuah perusahaan yang menerima personil satpam bagian perbankan ini, misalnya saya melamar di Bank BRI ya, otomatis kita tahu apa nama subkon atau penyalur pengamanan bagian BRI tersebut. Misalnya saya kasih salah satu contoh PT-nya itu PKSS. PKSS biasanya itu penyalur di bagian perbankan BRI, dan ada lagi yang namanya ISS. PT ISS itu biasanya penempatan di bagian
pengamanan perbankan mandiri guys ya, dan juga ada yang namanya juga BNI. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menerima personil satpam bagian perbankan ini, biarpun tidak ada lowongan kerja pada saat itu, kita tetap memberikan lamaran kita atau menitip di perusahaan tersebut. Pasti suatu saat nanti akan dipanggil. Misalnya ada kekosongan, ketika rezeki kita, itu pasti kita dipanggil guys. Nah, jadi ketika kita menitip di situ, kita harus bersabar, kita harus menunggu kapanpun itu. Dan ketika mereka membutuhkan personil satpam posisi yang kita lamar pada saat tersebut, pasti kita ditelepon, pasti kita diinterview. Dan paling tidak dulu, biarpun belum dikontrak nantinya, pasti kita diminta untuk backup atau menggantikan yang sedang cuti, yang sedang libur, yang sedang sakit. Nah, begitulah sistem-sistem bagian perbankan ini guys. Mereka menerima lamaran, tetapi tidak untuk bekerja batas waktu, misalnya diberikan kontrak 1 tahun, tetapi kita diuji dulu atau diberikan kita masa-masa training. Ya, otomatis masa-masa training ini bisa dengan jalur diberikan dulu kita backup menggantikan personil satpam di perusahaan perbankan yang sedang cuti dan yang sedang libur seperti itu guys. Nah, tadi kita telah membahas dari awal yang namanya syarat-syarat yang harus kita siapkan seperti bagian berkas tadi. Dan yang keduanya, saya telah memberikan solusi dan arahan bagaimana cara mencari link dan informasi jaringan mengenai info lowongan kerja bagian perbankan ini. Dan yang ketiganya, kita membahas mengenai materi serta fisik kita. Nah, apa saja teori atau materi yang harus kita siapkan sebelum diinterview sehingga nanti kita diterima di perusahaan bagian perbankan ini? Yaitu kita harus mempunyai yang namanya fisik yang baik, kesehatan yang baik, dan begitu juga materi-materi bagian dunia satpam kita telah menghafal apa yang namanya SOP, apa itu namanya Perjawali, kode-kode satpam, prinsip satpam, serta materi lainnya guys. Dan selanjutnya kita harus mempersiapkan yang namanya drill borgol dan drill tongkat. Itu wajib kita mengetahui cara menggunakan alat senjata kita ini, drill borgol dan drill tongkat. Dan selanjutnya kita harus melatih fisik kita seperti jangka lari kita berapa meter, dan begitu juga seperti push up, sit up, dan olahraga lainnya guys. Pasti nanti ketika kita diinterview, pasti ditanyakan mengenai masalah fisik guys. Nah, demikian video yang kita bahas kali ini, yang dimana tadi pertanyaannya, instruksi dan arahan mencari informasi lowongan kerja bagian satpam ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan dan menjadi pengalaman. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, silakan berkomentar di bawah komentar. Dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Saya dari Kepulauan Riau. Salam sehat.